Seseorang yang duduk di balik sebuah kemudi adalah seseorang yang memegang peranan, tanggung jawab, dan kendali penuh atas sebuah laju kendaraan. Betul, saudara? Manusia itu seringkali terjebak dalam the illusion of control. Ilusi seolah-olah seperti manusia memegang kendali. Anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik di layar Bapak Ibu Saudara semua? Kalau bisa tolong Bapak Ibu Saudara boleh memberikan digital reaction-nya supaya saya bisa mengetahui bahwa suara saya bisa diterima baik di layar Bapak Ibu Saudara. Thank you Kak Oci untuk kepercayaannya. Tentunya saya pun seorang ayah. Tentunya kerinduan saya ke depan ketika kelak saya pun melihat anak-anak rohani saya, bahkan anak jasmani saya tentunya perlu melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya bisa kerjakan hari-hari ini. Amin. Ada yang katakan, sebuah quotes ngomong, our today is their tomorrow. Apa yang hari-hari kita lakukan, kelak akan menjadi masa depan mereka. Amin. So, saya bersyukur kembali Bapak Ibu Saudara kalau saya kembali mendapatkan sebuah ruang dan kesempatan untuk saya boleh berbagi di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tentunya saya terbatas, tapi Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Doa saya bukanlah seberapa indah khotbah yang akan saya sampaikan, bukanlah seberapa tajam khotbah yang saya sampaikan, tapi doa saya adalah apa yang saya sampaikan, apakah kelak akan menginspirasi saudara untuk saudara melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. So, saya bersyukur dan saya besar harapan saya ini boleh menambahkan sesuatu di dalam perjalanan kita mengiring Kristus sampai akhir dari kesudahannya. Amin. Judul khotbah saya pagi hari ini adalah The Driver's Seat. Kursi seorang pengemudi. Thank you Peter. Saya berharap Peter bisa mengikuti saya dari awal, pertengahan hingga akhir dalam membantu men-share screen. Judul khotbah saya adalah The Driver's Seat. Kursi seorang pengemudi. Kalau kita bicara tentang The Driver's Seat, tentunya kita bicara tentang seseorang yang duduk di balik sebuah kemudi. Seseorang yang duduk di balik sebuah kemudi adalah seseorang yang memegang peranan, tanggung jawab, dan kendali penuh atas sebuah laju kendaraan. Betul, saudara? Saya ambil contoh, kalau kita naik pesawat, tentunya seseorang yang duduk di driver's seat bukanlah saudara dan saya. Tetapi seseorang yang duduk di driver's seat daripada pesawat adalah sang pilot. Dan tentunya seorang pilot itulah yang mempunyai tanggung jawab penuh dan memegang fully control atas sebuah laju daripada pesawat. Betul, saudara? Perenungan ini lahir ketika 2 minggu yang lalu saya berkesempatan pergi ke kota Tasikmalaya. Dan kebetulan saya minta ditemani oleh ayah rohani saya, Kak Oci, dan saudara rohani saya, Pipit. Itulah indahnya, saudara, persaudaraan di dalam Tuhan. Pembapaan di dalam Tuhan itu luar biasa. Saya seringkali tidak menganggap Kak Oci itu hanya sekedar bapak rohani saya, tapi saya menganggap beliau adalah juga sebagai sahabat saya. Karena kami merencanakan untuk kami boleh melakukan sedikit cycling di kota Tasik. Lumayan menjadi sebuah pengalaman yang berharga, di mana kami melihat sebuah jembatan bernama Jembatan Cirahong. Jembatan yang sangat-sangat indah. So saya juga berdoa hubungan pembapaan Bapak Ibu Saudara semua, bukan hanya ketika kita punya masalah kita datang kepada Bapak rohani kita, tetapi mari kita berbagi excitement, berbagi kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Kita bersama-sama dengan ayah rohani saya. Nah, kebetulan waktu saya pergi ke kota Tasik, kebetulan kami mengendari mobilnya Ko Pipit. Kebetulan waktu pergi dan pulang, selama perjalanan saya yang mengemudi. Nah, dalam perjalanan pulang dari kota Tasikmalaya, Ko Pipit tidak ikut dengan kita karena Ko Pipit stay di kota Tasik. 2,5 jam perjalanan siang hari terik. Supaya tidak ngantuk, saudara, saya ngobrol banyak dengan Kak Oci. Saya diskusi cukup banyak dengan Kak Oci. Tidak terasa 2,5 jam itu kami sampai mendekati Nagrek. Dan selama perjalanan ada yang menarik, dan sebuah statement yang keluar dari perkataan Kak Oci. Kak Oci bilang begini, Vin, Kak Oci itu kalau ikut dengan Kelvin, apakah waktu Kelvin memimpin Kak Oci naik sepeda? Kadang-kadang kalau saya naik sepeda dengan Kak Oci, saya yang di depan, saudara. Kak Oci nggak tahu, terserah Kelvin jalannya mau ambil yang mana. Atau kalau sama seperti sekarang, Kak Oci sedang ikut sama kamu, Kak Oci itu nggak pernah pusingin. Kamu mau lari dengan kecepatan seberapa? Kamu mau ngambil jalur yang mana, rute yang mana? Kak Oci taunya sampai. Sebuah
statement sederhana, sebuah pernyataan sederhana yang membuat saya teringat dengan sebuah kisah. Sebuah kisah klasik yang mungkin banyak di antara kita sudah pernah membaca kisah klasik ini. Mungkin nanti ketika saya membagikan kisah klasik ini, mungkin saudara mulai mengingat, oh iya saya pernah dengar cerita itu. Ada kisah tentang seorang tightrope walker, seorang penari akrobatik, artis akrobatik yang berjalan di atas utas tali. Kita mengenal seringkali dikatakan rope dancer. Mereka bisa menari-nari di atas tali. Seorang yang sangat terkenal, tercatat di dalam sejarah dunia, bernama Charles Blondin. Seseorang berkebangsaan Prancis. Charles Blondin tercatat di dalam sejarah, ia menyeberangi sungai Niagara Falls. Air terjun Niagara Falls yang sangat-sangat besar, tercatat air terjun tertinggi di dunia adalah Niagara Falls. Aliran air sungainya terdiri dari 3 aliran air sungai yang besar. Begitu besar, begitu bergemuruh, kurang lebih 400 meter, hampir setengah kilometer lebarnya itu. Dan Charles Blondin melakukan aksinya berjalan di atas utas tali. Tiba di hari Charles Blondin mau melakukan aksinya, para penonton, ribuan orang saya bisa membayangkan, sudah berkerumun dan siap-siap ingin melihat aksi daripada Charles Blondin. Sebelum melakukannya, Charles Blondin bertanya kepada ribuan orang yang kumpul di sana, apakah kalian percaya kalau saya dapat melewati dan berjalan di atas utas tali yang kecil ini? Dengan yakin dan dengan begitu excited, orang-orang bilang, saya percaya, kami percaya. Dan akhirnya Charles Blondin mulai melakukan aksinya, para penonton menyemangatinya, berjalan. Dan sampai di akhir daripada ujung tali tersebut, seluruh penonton bertepuk tangan. Wah, Charles Blondin, you are amazing. Mereka bertepuk tangan, mereka mulai mengeluh-elukan nama Charles Blondin. Dan tiba kali kedua Charles Blondin bilang, apakah saudara kembali percaya kalau saya dapat bisa menyeberangi Niagara Falls ini di atas utas tali dengan saya membawa sebuah wheelbarrow di depan saya? Kembali dengan yakin para penonton bilang, kami percaya. Mengambil sebuah wheelbarrow. Wheelbarrow kurang lebih ada di gambar layar Bapak Ibu Saudara. Sebuah roda dengan 3 kaki. Tentunya tingkat kesulitan dan tingkat penyeimbangnya lebih sulit. Kalau hari-hari ini kita bisa jumpai wheelbarrow ada di proyek-proyek bangunan, Charles Blondin mulai membawa dengan hati-hati. Dan tibalah sampai juga di akhir dari ujung tali tersebut. Penonton bertepuk tangan, mereka bersorak-sorai, mereka bergembira. Dan untuk kali yang ketiga Charles Blondin bilang, apakah saudara percaya kalau saya bisa membawa seseorang di atas wheelbarrow ini dan kembali berjalan menapaki seutas tali ini? Dengan yakin, dengan penuh sukacita, sorak-sorai, excitement yang begitu luar biasa, para penonton menjerit, kami percaya. Tapi Charles Blondin lalu melanjutkan pertanyaan berikutnya. Adakah di antara saudara yang mau ikut dengan saya duduk diam di atas wheelbarrow ini? Dari kericuhan yang begitu luar biasa, tiba-tiba suasana menjadi hening. Tidak ada satupun yang berani. Barusan mereka bilang, kami percaya. Tapi tidak ada satupun yang berani memberikan dirinya untuk ikut di dalam wheelbarrow ini. Tiba-tiba di dalam keheningan ada seorang gadis kecil yang keluar dari kerumunan. Dan dia bilang begini, aku mau ikut. Penonton bertepuk tangan, penonton bersorak-sorai. Dan akhirnya dengan hati-hati gadis kecil ini naik ke atas wheelbarrow ini. Dan dengan hati-hati Charles Blondin mulai melakukan aksinya. Selangkah demi selangkah, seluruh penonton menahan nafas, mendekati di ujung daripada tali ini. Penonton mulai bertepuk tangan dengan luar biasa. Mereka mulai mengeluh-elukan, mulai menyemati. Dan akhirnya Charles Blondin tiba di ujung tali tersebut dengan selamat. Penonton tepuk tangan pecah bergemuruh memenuhi situasi dan suasana di kala itu. Dan akhirnya mereka memuji sang artis. Dan tidak hanya mereka memuji sang artis, mereka pun memuji sang gadis kecil itu. Dan mereka bertanya kepada sang gadis kecil itu, nah, kenapa kamu di antara banyak orang yang tidak berani untuk ikut, kenapa kamu berani untuk ikut? Yang menarik adalah statement daripada anak ini. Karena saya
mengenal dia di dalam keseharian saya. Dia adalah ayah saya. Sebuah kisah klasik yang mungkin waktu saya tadi sampaikan saudara banyak mendengar. Dari kisah ini, dari kisah juga saya dengan Kak Oci, kita bisa belajar bahwa ada perbedaan yang besar antara percaya dan mempercayakan. Dalam terjemahan Inggris, memakai kosakata Inggris, ada perbedaan yang besar antara to believe and to trust in God. Percaya kepada Tuhan adalah sebuah awalan kehidupan. Tetapi dalam perjalanan pengenalan kita, pertumbuhan kita mengiring Kristus, mengikuti Kristus untuk kita boleh menjadi serupa dengan Kristus, saya katakan tidak cukup kita hanya percaya. Tapi kita perlu belajar mempercayakan diri. Amen. Terus saya renungkan ini, Tuhan bawa saya dalam sebuah ayat yang akhirnya menjadi judul khotbah saya pagi hari ini. Matius 16 ayat yang ke-24. Yang menarik di terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, saudara. Anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat. Seseorang yang mau ikut dengan saya harus membiarkan saya yang memimpin. Kamu tidak dalam kursi pengemudi. Tahukah saudara, untuk kita bisa menempatkan seseorang di the driver's seat, kita perlu lebih daripada sekedar percaya. Kak Oci percaya saya bisa mengemudi dengan baik. Tapi untuk Kak Oci ikut dengan saya dan tidak mengintervensi saya, Kak Oci perlu mempercayakan dirinya kepada saya. Sama seperti seorang gadis kecil ini, saya yakin gadis kecil ini waktu ikut bersama ayahnya, gadis kecil ini gak bilang sama bapaknya gini, Papa kurang ke kiri, Papa kurang ke kanan, Papa goyang, Pak. Saya pikir enggak. Sama seperti kalau kita naik pesawat. Kita tidak hanya percaya pada sebuah brand daripada maskapai penerbangan, betul? Tapi seketika kita memberi diri kita, datang duduk di kursi pesawat, dan kita buckle up, kita punya seat belt. Bukankah itu saat dimana kita sudah mempercayakan diri kepada sepenuhnya kepada sang pilot? Kita tidak bisa, saudara. Ketika pilot sudah mulai melakukan tugasnya untuk terbang, tiba-tiba kita masuk ke ruang kokpit. Ketok-ketok, gedor-gedor. Pak pilot, tolong, nanti ambil rutenya, saya lupa ngomong tadi. Tolong rutenya lewat pegunungan, jangan lewat laut, saya nggak bisa berenang. Kan nggak bisa. Pak pilot, tolong, kecepatannya jangan 38, ketinggiannya jangan 38.000 feet. Tolong, 25.000 aja, saya takut ketinggian. Kan nggak bisa. Tolong Pak, kecepatan pesawatnya jangan kencang-kencang, saya takut mabuk udara. Kan nggak bisa, saudara. Seketika kita membeli tiket, kita mendatang, kita memberi diri kita duduk di pesawat itu, kita sedang mempercayakan diri sepenuhnya kepada sang pilot. Yang kita tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, kita akan sampai, sekalipun lewati turbulensi, sekalipun lewatin badai, yang kita tahu bahwa kita akan sampai di tujuan tanpa kurang satu apapun. Amin. Betul? Anyone who intends to come with me has to let me lead. You are not in the driver's seat. Yang menarik di terjemahan bahasa Indonesia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan apa saudara? Lihat baik-baik. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Waktu saya renungkan ini, seseorang yang mempercayakan diri kepada seseorang, ia harus menyangkal dirinya. Mari saya mau ajak setiap kita lihat pengertian kata menyangkal. Kata menyangkal di dalam teks Yunani adalah aparneomai, yang artinya mengabaikan diri sendiri, melupakan diri sendiri, dan kepentingan diri. Kita melupakan, kita menaruh pikiran, kehendak, dan perasaan kita di bawah pikiran, kehendak, perasaan Kristus. Kalau Coach mau ikut dengan saya, ketika dia bilang aku mempercayakan sepenuhnya kepada saya, Coach tidak punya hak untuk intervensi keputusan-keputusan saya. Coach perlu mengesampingkan pikiran, kehendak, dan perasaannya
untuk dia mempercayakan sepenuhnya kepada saya. Anggaplah saya nyetirnya ngebut. Ketika mulai ada rasa takut. Kalau coach merasa takut dan intervensi saya, berarti coach belum mempercayakan sepenuhnya dirinya sama saya. Coach nggak bilang. Saya nggak tahu waktu saya ngomong gini apakah ada yang merasa. Seringkali suami istri ini kayak gini kelakuannya ya. Saya waktu bicara sama istri saya, kenapa kamu lewat jalan situ? Kenapa nggak lewat sini? Loh, kamu kenapa jalannya pelan amat? Seringkali kita nyetir, udah diem aja, percayain aja sepenuhnya. Betul saudara? Tapi seringkali kita nggak biasa. Ini gimana? Kita berusaha untuk mengambil alih. Sepertinya padahal bukan kita yang mestinya ada duduk di kembali kemudi. Tapi kita berusaha mengambil kendali dengan pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Kita mulai intervensi siapa yang ada di driver seat-nya. Betul? Nah seringkali ketika kita mulai belajar mengambil kendali yang semestinya kendali itu tidak kita kendalikan. Seringkali keadaan menjadi rumit. Seringkali keadaan menjadi tidak terkendali. Seringkali kalau dalam suami istri mungkin pada akhirnya terjadi pertengkaran. Wow. Saya berdoa dalam menit-menit ke depan, Roh Kudus bicara sesuatu dalam hati saudara. Suaranya lembut. Kalau hari ini saudara bicara sesuatu dalam hati saudara. Roh Kudus bicara dalam hati saudara, jangan keraskan hati saudara. Amen. Bicara menyangkal diri, saya diingatkan ada sebuah kisah. Roh Kudus itu kalau ngajar luar biasa saudara. Wonderful, caranya gak pernah terpikirkan. Mari saya mau ajak setiap kita lihat Matius 19 ayat yang ke-21. Kisah kita tahu ada seorang anak muda yang kaya. 19 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Inggris gini. Jesus answered him, "If you wish to be perfect," dalam terjemahannya, kalau kamu mau menjadi sempurna, pergi dan jualah segala yang kamu miliki. Tetapi lihat terjemahan Inggris. If you wish to be perfect, apa itu perfect? That is have a spiritual maturity that accompanies godly character with no moral or ethical deficiencies. Saya percaya tujuan saudara dan saya menjadi Kristen bukan sekedar sorga. Tujuan saudara dan saya menjadi Kristen adalah kita menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Tuhan itu dewasa. Untuk kita terima lahir baru, kita itu bayi. Kayak kita perlu berjalan di dalam kedewasaan untuk kita menuju kedewasaan spiritual yang mature. Kalau kamu mau dewasa, Tuhan bilang gini. Kalau kamu mau jadi pengikut Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang mirip dengan aku, Tuhan lagi bilang begini. Pergi dan jual semua yang kamu punya dan berikan. Di sini kita tahu money. Katakan seorang anak muda yang kaya. Give it to the poor and you will have treasures in heaven. And come, follow me, becoming my disciple. Interesting. Dikatakan believing and trusting in me. Alkitab yang menulis saudara bukan saya. Ini terjemahan Amplified Bible. Tidak cukup waktu kita mau menjadi dewasa, tidak cukup kita believe. Tetapi we have to trust in God. Trusting in me and walking the same path of life that I walk. Kalau kita mau ikut, kalau coach mau ikut dengan saya, pergi ke sebuah tebing yang tinggi dengan jalur sepeda yang saya pilih, coach perlu lebih daripada sekedar percaya. Waktu mungkin melewati jalannya rusak, jalannya becek, jalannya hancur, jalannya nggak enak. Mungkin kita bertanya, ini Vin, nah benar lewat sini. Just trusting me. Kita perlu mengesampingkan ego, pikiran, kehendak, perasaan kita. Kita perlu ditaruh di bawah pikiran Kristus. Waktu saya renungkan ini, Tuhan kenapa di situ dikatakan the money? Kenapa everything that we have? Saudara, seringkali kita merasa aman, seringkali kita merasa kita nggak kehilangan kendali, kita merasa everything okay ketika kita menaruh rasa aman kita pada sesuatu yang kita bisa kendalikan, pada sesuatu yang bersifat yang nyaman. Waktu dalam pembicaraan dengan Prita Laura, saya menulis sebuah quote. Taruhlah rasa aman kita, rasa secure kita, rasa percaya kita
bukan pada kenyamanan kita, namun pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Seringkali hidup kita bilang begini, kalau semuanya oke, oh kalau rumah saya udah punya, uang segini saya udah punya, kesehatan saya oke, kayaknya hidup saya akan baik-baik saja. Di mana kita taruh rasa nyaman, rasa secure kita? Apakah atas sesuatu yang kita bisa kendalikan? Sekali lagi, talura rasa aman, rasa secure bukan pada kenyamanan kita, namun pada kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari kita balik ke Matius 16 ayat yang ke-24. Ayat yang ke-25 kalau ini ya berarti ya. Oke. Di terjemahan di ayat yang ke-25 gini, jangan lari, don't run from suffering. Embrace it. Follow me and I'll show how. Yesus lagi bilang sama murid-muridnya gini, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Ketika ada penderitaan datang, ketika ada kesulitan datang, ketika ada tantangan datang, jangan berusaha ambil kendali, jangan. Dikatakan gini, self-help is no help at all. Bukankah dalam hidup ini kalau ada tantangan, ada situasi, ada bahkan situasi pandemi COVID gini, terjadi bang dalam hidupan kita, langsung watak respon kita berpikir pertama gini, how we defense. Bagaimana kita berusaha mengendalikan yang tadinya tidak terkendali. Betul saudara? Kita lupa. Kita lupa datang sama Tuhan dan mulai belajar mempercayakan diri sama Tuhan. Lawan daripada self-help adalah self-sacrifice. Menolong diri sendiri tidak berguna. Berusaha mengendalikan diri sendiri. Kalau Kauci tidak percaya dengan saya, Kauci tidak mempercayakan waktu saya nyetir. Mungkin Kauci berpikir, aku aing we dicokot sirna. Maaf ya, karena biasanya kita suka ngomong ku aing. Tapi self-sacrifice, beri diri kita. Waktu kita memberi diri, self-sacrifice, itu bukan bicara sekedar kita pasrah, saudara. Ini adalah semua aktivitas sikap hati kita. Kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tapi banyak hal dalam hidup ini, kita perlu melepaskan. Ada hal-hal yang kita gak bisa kendalikan dalam hidup. Self-sacrifice is the way, my way, kata Tuhan. To finding yourself, your true self. So we have to choose the surrender over the control. Kita perlu memilih untuk kita berserah saja sama Tuhan daripada kita berusaha untuk mengambil kendalinya. Karena seringkali ketika kita belajar mengambil kendali, seringkali kehidupan kita menjadi tidak terkendali. Seringkali kehidupan menjadi sepertinya berat dan lelah. Sepertinya kehidupan menjadi, tadinya kita pikir kalau saya ambil kendali sepertinya akan baik, tapi banyak kejadian seringkali keadaan tidak menjadi lebih baik. Tuhan itu ada di masa lalu, dia ada di masa sekarang, tapi dia sudah ada di masa depan kita. Dia tahu yang terbaik, betul saudara? Jangan berusaha mengambil kendali kehidupan kita. Jangan berusaha menggunakan pikiran, perasaan, kehendak, ego kita. Jangan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kita, marilah kita memakai kuk yang dipasang oleh Tuhan. Seperti kita tahu, perumpamaan kuk bicara tentang lembu atau kerbau. Kerbau ya. Kita ikut dengan kuk yang nempel dengan satu kerbau yang senior. Kita ikut, maka perjalanan akan menjadi baik, akan menjadi indah. Kalau Kauci meributkan, ikut dengan saya 2,5 jam perjalanan Tasik Bandung. Dia meributkan berapa kecepatannya, dia meributkan lewat rute yang mana. 2,5 jam saya nggak bisa dapetin apa-apa dari Kauci. Nggak banyak nilai, nggak banyak values, nggak banyak pembelajaran yang saya bisa serap. Karena apa? Kita sibuk protes. Betul saudara? Akan banyak hal-hal indah, akan banyak hal-hal luar biasa yang akan kita hilangkan dari hidup karena kita sebenarnya berusaha mengambil kendali dalam hidup kita. Saya akan jelaskan di poin yang pertama saya. Saya mau ajak setiap kita gini. Apa sih cirinya orang yang berusaha mengambil kendali dalam kehidupan? Saudara, banyak dalam hidup kita akan mengalami hal-hal yang untuk sesaat seperti kita bertanya, kenapa ini perlu terjadi? Ketika Koan dipanggil Tuhan berpulang kepada Bapa di sorga. Banyak orang pada akhirnya bilang,
ya kita perlu serahkan kembali ke kedaulatannya. Saudara, untuk mempercayai Tuhan, kita perlu mempercayai Tuhan atas waktunya. Kita perlu mempercayai Tuhan atas caranya. Kita perlu mempercayai Tuhan atas prosesnya. Dan bahkan kedaulatannya. Sekali lagi, kita perlu mempercayai Tuhan atas waktunya. Saya yang tahu perjalanan Tasik ke Bandung pasti berapa jam. Tuhan paling tahu berapa jam kita mesti sampai tujuan kehidupan kita. Caranya, cara saya, kata Tuhan, bukan cara kamu. Prosesnya, Tuhan prosesnya sakit Tuhan, prosesnya nggak enak Tuhan. Saudara menyangkal diri itu nggak enak. Coach sempat ajarkan saya, bahkan di zaman dulu orang-orang yang membela kekristenan dibilang bodoh. Bahkan kita perlu percaya Tuhan dalam kedaulatannya. Apa sih ciri orang? Kalau mungkin ada ciri-ciri ini ada di antara kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Dia akan tolong Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, ketika pikiran atau perasaan kita menguasai lebih daripada pikiran dan perasaan Kristus. Sesuatu yang lumrah, sesuatu yang muncul ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita karena tabiat dosa kita dulu, cara hidup kita yang lama dulu, kita terbiasa untuk berpikir, kita terbiasa untuk merasa dengan cara manusia. Betul? Tapi waktu kita diselamatkan, di saat kita masuk dalam perjalanan pembaharuan, kita perlu terus-menerus menaklukkan pikiran kita. Filipi 2 ayat yang 5 mengajarkan gini, marilah kita dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kita hidup bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Rasul Paulus kembali juga ajarkan bahwa oleh karena itu kami menawan segala pikiran dan kami menaklukkannya di bawah Kristus. Kenapa Rasul Paulus katakan seperti itu? Karena pikiran tabiat lama terbiasa dari kita kecil sampai ke besar, kita terbiasa terprogram dengan cara kita berpikir, dengan berusaha untuk ini, kami mengambil kendali. Oleh karena itu ada seorang hamba Tuhan waktu itu pernah berbagi di kita namanya Ko Erlangga. Which is minggu depan Ko Erlangga akan bersama-sama dengan kita. Temporary Ko Erlangga pernah mengajarkan begini, manusia itu seringkali terjebak dalam the illusion of control. Ilusi seolah-olah seperti manusia memegang kendali. Sungguhnya kita ada hal yang kita bisa kendalikan, tapi banyak hal dalam hidup ini yang gak bisa kita kendalikan. Bahkan untuk nafas kita, apa kita bisa kendalikan, saudara? Kalau malam ini saya dipanggil Tuhan, who knows? Betul? Waktu saya renungkan ini, yang menarik, 3 ayat sebelum Yesus lagi bilang sama murid-muridnya gini, kalau kamu mau ikut aku, hendaklah kamu menyangkal dirimu, mengikul salibmu, dan ikuti aku. Mari saya mau ajak setiap kita lihat slide berikut ini. 3 ayat sebelum Tuhan lagi bilang sama murid-muridnya tentang penyangkalan diri. 3 ayat sebelumnya Yesus lagi sama murid-muridnya, Yesus lagi bilang begini. Bahwa aku ini akan mengalami penderitaan loh. Aku ini akan disiksa. Aku ini bahkan akan dibunuh. Di ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus. Ini beraniannya Petrus ya. Ke samping. Dan menegur dia. Di terjemahan Inggris dikatakan, Peter protesting God. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali kita takkan menimpa engkau. Sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Yang menarik jawaban Yesus begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau, lihat baik-baik saudara, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Maksud daripada pikiran Petrus baik gak sih? Baik. Tapi itu bukan dari pikiran Allah. Petrus lagi bilang seolah-olah lagi bilang gini. Yang bilang kan Tuhan. Petrus lagi seolah-olah bilang gini, Tuhan, nu balik kok ya Tuhan. Seolah-olah Petrus mempertanyakan. Seolah-olah Petrus lagi menunjukkan ada sebuah ketidakpercayaan kepada Tuhan.
So, waktu kita berusaha memegang kendali dengan pikiran kita, jangan-jangan kita sedang tidak mempercayai Tuhan. Lalu di ayat 24-nya, akhirnya Yesus bilang begini, kalau siapa yang mau ikut aku, tinggalkan pikiran, perasaan, kehendak pribadimu. Kurang lebih seperti itu kan? Dan ikut aku. Not your way, but my way. Not your in the driver's seat. So hari ini kalau ada, apakah hari-hari ini kita masih membiarkan pikiran, perasaan kita menguasai lebih daripada pikiran dan perasaan Kristus? Yang kedua adalah ketika ketakutan atau kekhawatiran kita menguasai kita lebih daripada kepercayaan kita akan Tuhan. Ketakutan kita akan kehilangan kehidupan, akan membawa kita menjadi pribadi yang tidak lagi mempercayai Tuhan yang merupakan sumber kehidupan. Sekali lagi, ketakutan kita akan kehilangan kehidupan akan membawa kita menjadi pribadi yang tidak lagi mempercayai Tuhan yang merupakan sumber kehidupan. Terus saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, coba show me Tuhan. Show me siapa tokoh di Alkitab. Tiba-tiba Tuhan membawa saya dalam sebuah kisah yang juga sering saya dengar. Di mana seorang nabi besar, Elia. Dalam kisahnya di bagian kita tahu sepak terjang seorang nabi. Nabi Elia itu cukup besar. Bahkan dalam hubungan pembapaan juga Nabi Elia yang disebut. Tapi seorang nabi besar pernah mengalami dikuasai ketakutan. Nabi Elia pernah mengalami yang namanya depresi. Kita tahu kisah di mana Nabi Elia baru mengalahkan ratusan Nabi Baal. 450 ya? Pastinya ya, 450. Dia baru mengalami victorious, glorious. Tapi waktu dia mendengar ada ancaman dari seorang ratu Isabel, dia mengalami ketakutan. Dan akhirnya dia lari, dia bersembunyi di Gunung Horeb. Dia bilang sama Tuhan kayaknya gini, Tuhan kayaknya cukuplah, sudah aku hidup cukup sudah. Cukup udah cukup. Tuhan kayaknya tarik aja nyawaku deh Tuhan. Elia mengalami keputusasaan yang diakibatkan oleh ketakutan karena dia kehilangan kehidupannya. Dia mengalami terancaman. Ketika kita biarkan ketakutan, kekhawatiran kita menguasai kita. Ketakutan, kekhawatiran sesuatu yang pada akhirnya sifatnya nature, lumrah, muncul dengan sendirinya. Tapi kalau kita biarkan itu muncul dan menguasai kita, itu yang menjadi problem. Setiap kali Tuhan bilang kata jangan takut di Alkitab, pasti Tuhan selalu ikuti dengan buntutnya. Selalu Tuhan bilang beli alasan kenapa kita nggak usah takut. Tuhan tidak menghilangkan ketakutannya, tapi Tuhan memberi alasan supaya kenapa kita jangan takut. Bahkan dalam perjanjian baru Tuhan bilang setiap kali ada kata-kata jangan takut selalu diikuti dengan koma. Ini aku. Ego, Amy. It is I. Hari-hari ini siapa yang tahu masa depan kita ke depan seperti apa? Siapa yang tahu bisa mengukur pandemi COVID akan selesai sampai dalam tahun ke depan? Berapa lama lagi? Akan seperti apa ekonomi ke depan? Akankah ada pandemi seperti COVID ke depannya lagi? Tidak pernah tahu. Tapi kalau kita biarkan ketakutan, kekhawatiran teman teror kita dan akhirnya menghilangkan damai sejahtera kita, pada akhirnya kita akan berujung pada keputusasaan. Ya pada akhirnya berujung, sia-sialah aku hidup. Yang ketiga, yang terakhir, waktu keengganan kita bertindak dikarenakan kalkulatif kita. Keengganan kita bertindak, ketidakmauan kita bertindak yang dikarenakan perhitungan kita. Ada kisah seorang janda miskin yang memberi 2 peser koin. Yesus bilang bahwa janda ini memberi lebih daripada mereka. Yang lain memberi persembahan dari kelimpahannya. Tapi janda ini melepaskan dari apa yang sebenarnya memegang kendali atas kehidupannya. Di terjemahan King James Version, but she out of her poverty put in all that she had, her whole livelihood. Seluruhnya. Kita nggak tahu itu koin itu buat makan siang atau apa enggak. Tapi kita manusia sering terbiasa dengan kalkulasi kita.
pikiran kita, perasaan kita, ego kita. Yang penting aku sudah lakukan lah. Gak perlu taat sepenuhnya lah sama Tuhan. Jika kendali kita masih diletakkan atas perhitungan kita, maka akan sulit bagi kita mengalami kendalinya. Jika perhitungan kita masih diletakkan atas perhitungan kita, maka akan sulit bagi kita mengalami kendalinya. Seringkali musuh daripada ketaatan adalah logika. Lawan dari sebuah ketaatan adalah logika kita. Oleh karena itu saudara, kalau saudara perhatikan, kenapa Alkitab menyimpan berbagai renungan di dalam paradoks. Apa itu paradoks? Sesuatu yang bersifat oposisi. Betul? Mau hidup, mati dulu. Mau menerima, beri dulu. Sesuatu sepertinya nggak lumrah, nggak lazim dalam pemikiran-pemikiran manusia. Betul? Karena apa? Cara Tuhan itu bukan cara kita. Karena untuk memahami sebuah paradoks diperlukan sebuah ketaatan. Memahami firman Tuhan diperlukan bukan sekedar kuping yang mendengar, tapi diperlukan sebuah kuping yang mendengar dan kaki yang bertindak. Untuk kita bisa mengerti misteri Tuhan, renungan-renungan dari Tuhan, kita perlu melepaskan apa yang jadi pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Amin. Ada 3 macam jenis orang dalam hidup ini. Saya sampai pada slide terakhir saya. Yang pertama adalah the rebellious heart. Hati yang memberontak. Saya pikir mungkin kita nggak ada di stage ini. Tapi kalau ada pagi hari ini saudara yang mungkin masih belum mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pengendali penuh dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mau katakan bahwa Yesus mengasihi saudara. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua adalah the divided heart. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen ada di stage ini. Kenapa ini saya highlight hitam? Orang yang baru percaya kepada Tuhan, tetapi tidak sepenuhnya mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Oleh karena firman Tuhan menulis dengan bagus, orang yang mendua hatinya, hidupnya tidak akan pernah tenang. Ada hati yang terpisah. Untuk area ini, yes, aku percaya dan mempercayakan sepenuhnya. Tapi untuk beberapa area dalam kehidupanku, my way, not your way. Caraku, kalkulasiku, perhitunganku, kita belum mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena waktu kita belajar mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, kita sedang menyangkal, meredam, dan saya mau katakan itu tidak enak. Itu bukan sesuatu yang ideal. Tapi kita perlu belajar kalau kita mau menjadi mengikut Kristus yang sejati. Oleh karena itu Matius 16 dibuka dengan sebuah judul perikop, Discipleship is costly. Pemuritan itu mahal. Pemuritan itu mahal. Yang terakhir adalah the surrender heart, hati yang sepenuhnya percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Wow. Saya akan tutup dengan ketaatan Yesus. Nggak ada di slide. Tapi Yesus bilang begini. Mungkin waktu dia menyampaikan kepada murid-muridnya, kalau Yesus bisa protes kepada Bapa, mungkin dia protes sama Bapa ya. Tapi dia bilang begini, Tuhan kalau boleh, Bapa kalau boleh, biarkan cawan ini berlalu. Tapi yang menarik, kata itu tidak stop sampai biarkan cawan ini berlalu. Tapi kata-kata itu stop. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Yesus sedang menyangkal dirinya. Dia taat sampai mati. Mari saya ajak kita, teduhkan hati kita, teduhkan jiwa kita. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Tiada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Suaramu lembut.
Saat ini hanya kami, di ruang Zoom kami hanya dengan Engkau. Selidiki batin kami Tuhan. Apakah kami sudah menjadi pribadi yang mempercayakan hidup kami, membiarkan Engkau yang ada di driver's seat? Atau jangan-jangan kami masih seringkali mengintervensi kehidupan ini Tuhan. Kami seringkali masih mempertanyakan cara Tuhan. Kami seringkali sedang seperti mengekspresikan ketidakpercayaan kami kepada Engkau. Bapa, ampuni kami. Ampuni kami Roh Kudus. Kami mau punya kekuatan untuk mempercayai Tuhan lewat hubungan pengenalan kami akan Engkau hari demi hari Roh Kudus. Kalau kita mengiring Tuhan, kita mengikut, kita bersekutu dengan Tuhan day by day, day by day, day by day. Saya pastikan begini saudara, bukan untuk sekedar berkat, tapi supaya saudara memahami cara Tuhan dan memberikan diri sepenuhnya untuk tenggelam di dalam caranya Tuhan. Sekali lagi, mempercayakan diri artinya waktu kita tidak hanya memberikan diri kita untuk belajar untuk menerima berkat Tuhan, tetapi jauh lebih daripada waktu kita memberi diri kita untuk memahami cara Tuhan dan memberikan diri kita untuk ada tenggelam di dalam caranya Tuhan. So, pagi hari ini Roh Kudus, selidiki kami Roh Kudus, selidiki kami. Terima kasih Bapak, saya undang Kau Cik. Haleluya. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Firman yang sudah disampaikan kepada. Maukah Engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan ambil alih seluruh hidupku. Engkau mengendali hidup kami, bukan kami. Rendahkan dirimu karena Engkau terbatas, karena Engkau gak bisa apa-apa kecuali Tuhan yang melakukannya. Keberserahan itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa Engkau punya kerendahan hati.